Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajali, masya Allah. Kemana gurunya? Kada kemana-mana di bandara nih. Nggih. Lah sudah di Banjar ulun. Nggih. Fahmi, terima kasih. Waalaikumsalam. Fahmi, terima kasih. Surangan aja kan. Kada. Ini ulun ini menjemput orang yang ikut haul guru sekumpul tapi yang dari Malaysia. Abrur. Nggih. Hendak kemana guru? Menjemput orang Malaysia yang haul abah guru. Nggih. Lagi di bandara internasional. Kada kemana-mana. Menunggu turunnya pesawatnya. Hingga Fahmi, terima kasih. Waalaikumsalam. Hingga masalah di bandara ulun. Terima kasih Gusti. Parak mana pian bagana guru? Ulun di Gang Suwardi, Hingga sebelah Gang Pendidikan seberangnya. Maknon. Waalaikumsalam. Menyapa pian, kada menyapa pian. Waalaikumsalam. Masalah. Iya, setumbat lalai sejam daripada berdiam jadi ulun lepas dulu sebentar. Menunggu sejaman lagi. Kalau jam 10 pesawatnya turun, 45 menit lagi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi jamkah Sherla. Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Waalaikumsalam Rudiana. Waalaikumsalam Yans. Panjang umur insyaallah, mudahan kau bertambah. Amin ya rabbal alamin. Pian kada kasekumpul ka guru. Sudah disekumpul ulun. Disekumpul dah ulun. Hingga gambut hingga. Ulun sudah disekumpul. Sehat alhamdulillah. Doakan aja toko. Wah, hujan dari tengah malam tadi, hujan di sekumpul sampai ini. Kada banjir, kada bang. Puasa bang. Ini dari malam tadi hujan. Batman sesat. Waalaikumsalam. Kesekumpul besok. Masalah ke Madura. Ke Madura itu ulun biasa kalau ke Madura habis lebaran. Ulun lagi di bandara. Di Banjarmasin. Amin ya rabbal alamin putri. Terima kasih sama-sama. Hujan berkah. Ulun suka sebenarnya hujan. Hujan suka. Pondok Pian daerah mana? Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Amin walafiat panjang umur. Amin. Ulun sudah disekumpul. Sudah disekumpul ulun. Ini di Banjarbaru lagi di bandara. Menjemput orang. Menjemput jamaah Tuktiah juga. Jamaah TikTok di Malaysia, orang Malaysia ikut haul guru. Jadi ulun jemput tekan. Masalah. Mudahan kawa berdapat. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Nah, ini orang datangan. Yang hendak mondok pada ulun khusus laki-laki. Medgam, masya Allah sang. Terima kasih yang mantap layar. Waalaikumsalam tatam. Kalimantan Barat ini pelatnya. Berkah untuk semuanya. Waalaikumsalam. Guru ujar guru sekumpul jangan meminta lawan perguruan. Jadi kayak apa dengan meminta madad. Itu beda. Meminta itu meminta seperti apa dulu.
Nanti kita lihati situasinya. Jadi jangan meminta itu kan kata-katanya masih nakirah, umum masih. Jadi meminta apa dengan guru itu? Ini kalau perguruan itu, kalau guru murabi murus itu kan kita itu jangan mengalihi perguruannya. Jangan menjadikan sesuatu dalam pikiran guru kita. Itu bahagian daripada adab kita dengan perguruan. Kalau meminta berkah, meminta doa, itu kada apa-apa. Kadang-kadang kita tuh pun ketika kita meminta doa dengan guru itu, ketika beliau mendapatkan madadkah, ketika beliau lagi senangkah, itu cepat mustajabah doanya. Boleh saja meminta. Maksudnya kalau kita itu dalam keadaan berguru itu dilihati dulu situasinya ketika kita meminta. Doakan ulun dapat jodoh tahun amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Di mana-mana di Sekumpul, iya ulun sudah di Banjar. Inge guru tulak haul dengan berjalan batis boleh lah, boleh saja kada apa-apa. Tergantung madat seseorang. Ada yang hendaknya berkendaraan, ada yang berjalan batis, itu kada apa-apa. Inge karena setiap orang yang diniatkan adalah untuk gurunya, berarti dia senantiasa hadir gurunya. Walaupun berjalan batis, kalau dia madat terus dengan gurunya, bagus dia berjalan daripada bermobil. Seperti itu. Jadi kita kada boleh mencela, karena orang itu tergantung madatnya. Misalnya dengan perguruannya madatnya anak berjalan, ya berjalan kada apa-apa. Jangan kita menyangka buruk dengan dia. Ini sama dengan orang berzikir, bersalawat itu kadang-kadang dia maunya berzikir. Dengan berzikir dia ingat terus dengan Allah Ta'ala. Ada dengan baca salawat ingat terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada juga orang itu dengan berdiam dia ingat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya madatnya. Ketika seseorang dengan gurunya mau mendatangi gurunya dengan berjalan, jangan dipaksakan dia pakai mobil. Sakit hati dia. Seperti itu. Itu madat seseorang murid itu macam-macam. Itu diberikan dengan gurunya itu. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah jadi boleh guru lah minta lawan wali nang wafat kayak guru sekumpul. Berkahnya maksudnya. Keberkahannya, keberkatan beliau, itu namanya tawassul, wabtagul wasilah. Kita minta wasilah dengan perantaran orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita meminta pasaul doa minta bini 4 ikong, boleh lah guru, asal mampu aja. Selama permintaan kita itu di dalam kesunahan, maka hukumnya boleh. Pian hendak meminta bini 4 boleh. Kalau meminta bini 5, nah itu kada boleh sekaligus. Karena apa? Karena melanggar syariat namanya. Udah keren lah. Selama itu dalam syariat diperbolehkan, lalu kita meminta, boleh lah, boleh benar. Anak 4 kah? Bintang doakan sugi sama tuhan. Kawa menyangka orang itu wali kada apa-apa lah guru. Kalau menyangka orang itu wali kada apa-apa lah guru. Bagusnya sangka kita itu bagus, sangka yang bagus terus dengan orang, termasuk menyangka orang itu saleh, menyangka orang itu ahli taat, menyangka orang itu wali, itu lebih baik. Nah, lebih baik seperti itu daripada suujan. Karena bila kita menyangka orang wali, kita tidak bisa beretirat dengan orang itu. Nah, seperti itu. Jadi bagus menyangka orang itu wali. Artinya menyangka orang lebih baik daripada diri sendiri. Guru mau belajar sama guru, tapi saya jauh dari Sabah, Malaysia. Masya Allah. Ini saya jemput orang Malaysia ini. Jemput Malaysia. Orang Malaysia mau ikut haul guru sekumpul. Jadi kita jemput. Doakan sugi, inji. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya guru supaya gampang memahami pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Mayuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa dikehendaki Allah Ta'ala dengan satu kebaikan, maka dia akan dipahamkan nanti. Niatkan yang baik, insya Allah hasilnya pun baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Buati. Kalau lagi puasa guru, maksudnya kalau lagi puasa apa? Kolok lagi puasa. Maksudnya lagi puasa apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martapura sekumpul hujan deras, berangin, hati-hati. Masya Allah. Guru ini aja kah ulun pian sebuting tentang real apa tuh? Guru ini aja kah akun pian sebuting tengrel. Ya, 2 kita punya. Yang satunya Al-Qurawi. Yang satunya ada. Hujan sekumpul, dikatakan Martapura sekumpul hujan deras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur, amin.
kada ada gawian. Berapa hari di sekumpul, belum tahu lagi berapa harinya. Insya Allah nanti kita lihatkan dulu. Guru, apa hukumnya bandar arisan, memotong duit arisan tanpa setahu karena arisan tersebut? Karena tanpa setahu yang kena arisan haram, hukumnya mencuri. Mencuri hukumnya dia. Guru, pian pernahkah tulak ziarah Datu Sapat di Riau, Guru? Belum lagi. Nggih. Insya Allah doakan bisa sampai ke Datu Sapat. Insya Allah. Nggih. Al-Fakirah tuh kah Guru akun sebutingnya lain. Nah, Al-Fakirah lain. Al-Fakirah tuh admin ulun. Nggih. Al-Fakirah ya sama aja tuh akun ulun dia kada bapak. Nggih. Yang Al-Fakirah tuh. Tapi dia yang mengurusi semua apa namanya lab-lab dia. Nggih. Kalau lagi puasa biar tumbuh lezat kepada Allah Ta'ala, bagaimana Guru? Nikmati puasanya tuh. Puasa itu kan ibadah, lalu ibadah itu ditapakurkan lalu kita merasa lezat. Jadi kadang mesti puasa, ibadah apa aja kalau pian ditafakurkan, artinya ditadaburkan, ibadah itu dimusahadahkan, itu pasti lezat. Karena itu ibadah. Nah, puasa itu sama ditafakurkan hikmahnya itu. Maka itu akan menjadikan kelezatan kita, menjadikan nikmat, menumbuhkan, misalnya mentafakurkan gini orang fakir, gini orang yang macam-macam kita tafakurkan, jadi lezat kita. Mondok wadapian gratis ka Guru? Iya gratis wadah ulun mondok. Dari makan gratis. Makannya gratis. Iya di Sekumpul, ulun ini lagi di Banjarbaru. Ulun sudah di Sekumpul. Nggih. Sudah di Banjar ulun. Terima kasih yang mantap layar, terima kasih memberi hadiah. Waalaikumsalam Ari. Ya Anda Masya Allah. Nggih. Anda ulun di anu Mariam di bandara di Sekumpul. Assalamualaikum Guru, doakan mudahan tahun Dudi kawah hadir bahaul. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, yang mau habul insya Allah diberikan Allah Ta'ala. Guru, orang yang sering masbuk bisalah jadi imam salat? Bisa. Orang yang jarang sembahyang pun boleh aja jadi imam. Hingga di dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwasanya orang yang fasik, orang fasik itu kan sering meninggalkan salat misalnya. Bolehlah dia jadi imam, boleh. Walaupun hukumnya makruh dan sah hukumnya. Tapi kalau orang masbuk terus itu kan orang sembahyang namanya. Hingga itu mah dia masbuk saja, salah jadi imam, sah hukumnya jadi imam. Hingga. Nah, kabila Tuhan Guru kawadah kami di Tambilahan, ya tergantung pian mau undang ulun. Bila pian undang ke sana insyaallah nanti bulan Rajab nikah kita ke Tambilahan. Hingga. Kena insyaallah niat ada jarah. Hingga. Pemian belum di mana? Di Gang Suwardi. Malam ini kada tahu ulun, bisa di Banjarbaru ulun malam ini. Soalnya ini mengantarkan orang Malaysia mau jarah dulu nanti ulun. Ini ya ulun mengantarkan sambil jarah-jarah lah dengan orang Malaysia. Ulun jarah, dia jarah. Hujan Guru ini. Waalaikumsalam. Nenek Irsida, Masya Allah. Arisa Sub, Guru mau tanya, kapan saya selalu ingat terus ke guru ngaji? Kenapa? Bagus kalau ingat terus. Yang menjadi masalah itu kita pertanyakan tuh kenapa saya tidak mau ingat dengan guru saya. Kalau sudah ingat terus itu bagus. Hingga guru bisa kapan PC itu lawan guru sekumpul, tetapi kada pernah berguru dia lawan sini bisa. Hingga karena itu keharusan aja. Karena kepanaan itu dengan peguruan itu tergantung daripada mahabbahnya seseorang dengan itu guru. Jadi sama dengan kita, kada pernah bertemu Rasulullah, bisalah kita panapir Rasulullah, bisa. Hingga panapir Rasulullah, satu dengan ilmunya ada, yang kedua dengan mahabbah. Jadi dengan keilmuan dan mahabbah kita itu bisa menjadikan kita itu fana dengan itu guru, dengan Rasulullah. Keilmuan dengan guru, fana dengan guru tadi apa? Mengetahui berarti sifatnya peguruan. Guru sekumpul mengetahui sifatnya, mengetahui kelakuannya, lalu kita ikuti. Nah itu bisa menjadikan seorang itu panah dengan beliau, walaupun kada pernah ketemu misalnya. Nah mahabbah itulah yang menjadikan seseorang itu bisa menjadikan panah. Kalau dia tidak mahabbah itu tidak mau panah. Kenapa? Karena orang yang tidak mahabbah itu pasti tidak mengikut, tidak menuruti sebaik secara zahirnya dulu. Kalau orang mahabbah itu pasti mengikuti zahirnya dulu. Panah dengan guru, zahirnya diturutinya, perilakunya diturutinya, akhlaknya diturutinya, sehingga dia mudah untuk mendapatkan kepanaan.
Di sekumpul amin ya rabbal alamin Aril, insyaallah mudah-mudahan ketemu. Waalaikumsalam Haji, kapan puncak acara haulnya? Malam Senin ini. Malam Senin ini. Iya. Wassalamualaikum guru, izin bertakun. Kesadaran itu apa guru? Akal atau pikiran? Tidak ada lagi menggunakan akal, tidak ada lagi bukan pikiran. Karena akal dan pikiran kita itu lenyap dalam kebesarannya. Itulah kesadaran, itulah namanya ma'rifat namanya. Jadi orang kalau bahasanya itu kalau di Jawa mengaji ilmu ma'rifat itu namanya kesadaran. Kalau kita di Kalimantan namanya ilmu ma'rifat, ilmu sebuku, ilmu ilmu hakikat, ilmu batin namanya. Kalau kita di Kalimantan, kalau di Jawa itu dinamakan orang namanya ilmu kesadaran, ilmu ma'rifat tuh. Kenapa? Karena sadar kita itu bahwasanya kita kadang maujud, kadang mempunyai apal. Kada maujud bang, kita sadar artinya di ketika itu. Lalu itu menggunakan pikiran lah. Di awal kita melaksanakannya dengan pikiran, dengan akal kita, dengan pikiran kita. Habis itu baru dihilangkan akal dan pikiran kita yang nampak kesempurnaannya. Lalu kita sadar namanya, itulah dinamakan kesadaran. Ujar orang Ranca itu apa? Sidratul Muntaha namanya. Kalau yang lain di puncak kesadaran kita, artinya kita tidak sadar lagi, tetapi kita sadar bahwasanya sesadar-sadarnya diri kita ini tidak maujud. Waalaikumsalam Muria Husin Astuti Nunem. Guru boleh jalah bailang ja kada bemalam mengiringi laki lawan mintuha karena menghindari fitnah. Guru boleh ajalah bailang ja kada bamalam mengiringi laki wadah mintuha karena menghindari, bukan ada apa-apa mon laki meja Muria Husna Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi aslah dres sallallahu Muhammad waalaikumsalam. Apa arti mahabbah? Mahabbah itu kan kada bisa kita mengartikannya karena luas kalau pembuktian mahabbah. Tapi kalau mahabbah itu ta'aluknya hati seseorang itu terhadap sesuatu itu. Jadi definisi mahabbah itu macam-macam. Man ahabba say'an kasura zikruhu ya. Arti mahabbah itu orang yang banyak menyebutnya. Arti mahabbah itu hatinya tertawan dengan yang dicintainya. Arti mahabbah itu artinya orang itu menjadi hamba bagi yang dicintainya. Jadi mahabbah itu kalau bahasa Arabnya adalah cinta namanya, kecintaan. Jadi arti kecintaan itu aplikasinya macam-macam nanti. Waalaikumsalam warahmatullah. Amun setiap kali berkisah tentang keramah wali, kenapa bulu kuduk merinding? Apa artinya guru? Berarti kita ada merespon berarti. Jangan-jangan pian wali juga. Ini sama-sama. Amun di Bekapang guru apa namanya ilmunya nih? Ilmu hakikat ya, biasa aja. Ini ilmu hakikat, ilmu tauhid namanya. Ini ilmu tauhid namanya. Ilmunya itu ilmu ma'aridah. Ada bang kalau di Mekah itu kan ilmunya hakikat, belajarnya tuh sama aja seperti kitabnya ilmu hakikat, ilmu tauhid, ilmu tasawuf namanya. Enggak bahagiannya adalah. Orang mana? Orang Lamandau. Guru apa arti mahabbah sudah? Waalaikumsalam warahmatullah. Guru di mana nih? Lagi di Banjarmasin ulun. Lagi di Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ulun sering bermimpi abah guru sekumpul. Wah masa tuh de TB helmet bagus. Disuruh sidin baudu, apa maksudnya? Nah baudu itu biasanya disuruhkan membersih diri namanya. Baudu itu kan bersuci. Hingga jadi artinya disuruh membersihkan zahir, berarti bisa juga membersihkan batin langsung. Disuruh artinya membersihkan diri. Minta doa guru lah mudahan run kawa duduk di parak musala. Amin ya rabbal alamin. Aril Kaya Haji, terima kasih. Wallajini yastakrimuna fi aglabil ahyan. Apa itu? Watatasilo kah? Ya, terima kasih. Apa itu? Watatasilu. Iya. Guru kayak sampaikan salam rindu. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mariati terima kasih. Kang terima kasih. Haji Badun Nasail Muta'alika bi'ahamatil.
Iya, mantap tuh. Hingga Al Faris, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah. Assalamualaikum izin Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu enggak. Ya, akhwat pendosa. Apa arti taraki dan tanajul? Taraki itu artinya ketika seorang mencapai makam wasil, namanya itu taraki namanya. Taraki. Tanajul itu kembali kepada makam salikin namanya. Tetapi setiap seseorang itu misalnya dari berzikir, dari tidak berzikir, lalu dia berzikir. Itu namanya taraki namanya juga. Tetapi taraki bukan makam yang sebenarnya. Jadi makam yang sebenarnya itu kalau taraki itu orang yang berzikir sampai kepada makam wasil itu taraki namanya. Setelah itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala futuhatnya, itulah makam taraki. Nah, setelah itu ditutup lagi lalu tanajul, dia kembali kepada makam salikin, itu dinamakan tanazul namanya. Tetapi secara umum orang yang tidak berzikir lalu dia berzikir itu disebutkan taraki namanya. Naik makamnya dari lupa menjadi ingat. Nah, habis dia mengingat dengan berzikir lalu dia merasa menyaksikan, itu taraki juga namanya. Taraki daripada dia asalnya tidak berzikir menjadi berzikir, taraki namanya, naik namanya. Dari berzikir lalu dia mendapatkan rasa makam menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, itu taraki juga. Nah, lalu setelah makam menyaksikan lalu diberikan oleh Allah Ta'ala makam kesempurnaan mengenal Allah Subhanahu wa taala, itulah taraki yang sebenarnya. Nah, orang yang mencapai taraki yang sebenarnya dalam artian istighraq, pana namanya, wasil ilallah namanya. Nah, di ketika itu nanti kan wasil itu sebentar lalu ditutup lagi akhwat. Setelah dia ditutup lagi, itulah namanya tanazul, kembali kepada makam salikin. Jadi setiap seseorang itu ketika dia beramaliyah bisa dia diberikan Allah Ta'ala terbuka futuhat. Wasil itulah namanya makam taraki namanya. Setelah itu ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita beramaliyah. Kembali lagi beramaliyah, nanti dibukakan lagi oleh Allah Ta'ala kebesarannya, ditutup lagi. Itulah namanya taraki tanajul, taraki tanajul. Kalau bahasa orang tuh setiap seseorang yang beramaliyah, setiap orang salikin akhirnya adalah wasilin. Akhir daripada wasilin adalah salikin. Itulah namanya taraki dan tanazul namanya. Nah, itu Aril. Terima kasih Aril lah. Hingga kaya haji. Jadi taraki dan tanazul itu adalah keadaan seorang hamba di makam salikin dan ketika dia mencapai wasil lalu kembali lagi. Nah, kita ini tidak lepas daripada dua hal itu. Dua hal taraki dan tanajul. Di makam orang awam, tarakinya adalah ketika dia mau beribadah. Di makam orang salikin, ketika dia beribadah, dia mencapaikan makam syahadah. Itulah makam taraki yang sebenarnya, yaitu makam fanafillah namanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Guru 4 batakun ulun guru. Nur Muhammad itu samalah dengan Ruh Muhammad guru. Nur Muhammad itu adalah hakikat daripada Muhammadnya itu. Daripada Nabi Muhammad telah, Nabi Muhammad telah Nur Muhammad yang nyata. Jadi kalau hakikat daripada Nur Nabi Muhammad itu sebenarnya Nurullah sebenarnya. Ya sama dengan Ruh Muhammad ya. Ya karena Ruh Muhammad itu adalah diliputi oleh hakikat daripada Nurullah. Kalau kita ini kan hakikat daripada diri kita ini diliputi oleh Nur Muhammad. Nah, diliputi oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad itu diliputi bahasanya itu kada maujud. Itu Nur Muhammad itu kecuali diliputi oleh Nurullah. Nah, Nabi Muhammad itu adalah Nur Muhammad yang langsung diliputi oleh Nurullah. Langsung tajali dengan Nurullah. Nabi Muhammad itu adalah kenyataan Nurullah. Yaitu Nur Muhammad yang nyata langsung, yang mutlak. Wa nur al-maudha fi haji surah. Yaitu nur yang benar-benar diletakkan, yang sempurna. Yaitu yang diwujudkan itu nur tadi. Yaitu berupa bentuk. Yaitu jaqad ja'akum rasulum min indillah. Itulah langsung berupa manusia. Min ampusikum, sama dengan kita. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nur yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang langsung nampak. Nah, kada terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Basaran la kal basar. Bentuknya seperti kita, nampak seperti kita, tetapi la kal basar.
kada seperti manusia, karena dia adalah kenyataan Nur Muhammad yang mutlak, yang langsung tajalli. Kita ini bang kenyataan Nur Muhammad lah, iya kenyataan Nur Muhammad juga, tetapi kita ini kada langsung tajalli, langsung ma'rifat bahasanya tuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencapai ma'rifatnya kita ini kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kita ini dulu zahiran wa batinan kita ini kepada nur yang sebenarnya, yaitu menyatakan diri kita ini zahiran wa batinan adalah Nur Muhammad. Nah, baru kita itu bisa nanti kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah mesra dengan Nur Muhammadnya tadi itu. Nah, ketua MPR, Masya Allah, panjang kalau ulun menceritakan masalah Nur Muhammad tuh. Sambil-sambilan lah. Guru salawat salat, salat irham, mi'raj, munajat, akhwat. Munajat tubadil itu cara praktiknya kayak apa guru? Tubadil itu kita kada usah memikirkan tubadil, karena tubadil itu bahagian daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ulun sebutakan seperti itu? Karena tubadil itu kada bisa kita diusahakan bisa, yaitu dengan berzikir, bersalawat, yang as-salatu mi'rajul mu'min ya lah. Jadi sembahyang kita itu kita pasrahkan diri kita. Kita panahkan tadi ima kepada Nur Muhammad atau kepada jalur tauhid, yaitu menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika kita salat. Baru nanti diberikan Allah taala tubadil. Kalau ndak jadi kada bisa. Walaupun kita itu bos seharian musahadah, kada bisa asik kita, kada bisa kita tubadil kalau kada sempurna dulu wahdatus suhudnya. Jadi kita itu mencapai makam tubadil itu ketika kita itu berusaha di dalam sembahyang, berjalan, bergerak, berdiam. Itu semuanya kita usahakan, kita menyaksikan. Ima yang kita saksikan itu adalah kebesaran Nur Muhammad atau kebesaran sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tergantung musahadah kita lah, mangga salawatlah seperti itu. Jadi kita tuh berusahanya tuh berzikir saja. Masalah berzikir kita tuh wasil atau tidak wasil nanti itu tergantung Allah Subhanahu wa taala membukakan dengan kita nanti itu. Sampai di situ aja usaha kita. Nggih. Guru dulu ulun baiat lawan nu NO. Tapi hati rasa terpaksa dan kada nyaman. Bolehlah ulun keluar dari NO. Kalau kita berbaiatnya misalnya kada nyaman, kada usah kita ikuti. Jadi kada ikhlas nanti kita kalau baiat misalnya. Guru, kayak apa caranya guru membersihkan kamih kekanakan di lantai lawan kasur? Kekanakannya umur berapa dulu? Kalau kekanakannya di bawah umur 2 tahun dan tidak pernah berkenyang-kenyang selain daripada susu ibunya, maka itu cukup dipercikan saja air. Dipercikan air, habis itu dilap, sudah selesai. Tetapi kalau anak-anak itu misalnya di bawah 2 tahun sudah makan nasi, makan apa, itu harus diguyur dengan air, disiram dengan air, seperti itu. Jadi perbedaannya nanti seperti itu. Najisnya kalau sudah makan nasi, anak-anak di bawah 2 tahun itu sudah makan son misalnya, itu najisnya mutawasitah. Tetapi kalau dia makan minum air susu ibunya saja, itu namanya najisnya mukhafafah. Cukup dipercikan saja, seperti itu, non-naim lah. Jadi ada perbedaan. Salam Abah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin batakun Guru lan. Orang memakai cincin yang ada khadamnya, apa hukumnya Guru? Yang ada khadam, yang tidak ada khadam, asalkan jangan dietikatkan. Kita jangan mengetikatakan sesuatu itu memberi manfaat dan mudarat. Ketika kita memakai cincin, baik itu berkhadam ataupun tidak berkhadam, kita meyakini itu ada manfaat di dalam hati kita, kita meyakini tetap hukumnya syirik. Seperti itu, haram jadinya. Seperti itulah. Jadi berkhadam dan tidak berkhadam itu tergantung kita, etikat kita. Kaya haji. Guru amun pian di Banjar hendak ulun. Supaya pian mau memasuki rumah ulun di Gambut. Insyaallah nanti ini anak ke Gambut ulun kena nih habis nih. Salam Sadudin, salam Tuan Guru lain Guru Sadudin. Masya Allah. Minta doanya Guru agar ulun dimudahkan rezeki. Amin. Sama-sama Samudra Al-Fatihah. Bye, thank you, I love you, bye. Masya Allah. Apa maknanya Guru? Bila tak ingat Guru sekumpul, rasa hendak menangis itu mahabbah namanya sayangai. Piri, Inggi terima kasih Guru. Same-same, mutet maun. Akhwat, terima kasih akhwat.
Jadi selalu ada Nur Muhammad ya guru. Kada pernah terpisah Nur Muhammad itu dari apa aja. Karena semua yang terbit ini adalah berkat Nur Muhammad. Bukan berkat lagi, tetapi kenyataan Nur Muhammad. Kalau berkat Nur Muhammad pian menyatakan terpisahnya kena. Tetapi adalah semuanya ini kenyataan Nur Muhammad. Jadi kada mau terpisah. Hatta gerak pian, diam pian, bersuara pian, mendengar pian, meliputi akan diri pian. Disitulah Nur Muhammad. Bila kada Nur Muhammad kada mewujud pian. Adanya Nur Muhammad itulah yang menjadikan pian itu kada mewujud. Jadilah pian itu musahadahnya menyaksikan adanya diri kita ini adalah kenyataan Nur Muhammad. Bila sudah kita saksikan diri kita ini Nur Muhammad, maka diri kita kada mewujud. Itulah baru musahadah pian benar-benar menyaksikan namanya. Nah itu diulah, diriyadhahi terus seperti itu. Hinggi. Guru 4 batakon pian lulusan. Itu privat tuh pertanyaan. Hinggi. Assalamualaikum, saya selalu amin ya rabbal alamin. Nur Muhammad kabir amin ya rabbal alamin. Raja Rajudin. Nurun ala nurin. Masya Allah. Masya Allah. Apa guru segumpul itu kenampakan Rasulullah zahir dan batin lah guru. Seluruhnya ini sebenarnya kenampakan Rasulullah. Karena kita ini, nah itu ya kalau yang kada boleh ulun sampaikan. Nanti kalau kada sampai kajinya semua orang mengaku bahwasanya dirinya Rasul nanti. Itu yang kada boleh itu disampaikan bahan itu. Kadang-kadang harus perinciannya panjang. Jadi orang rancak mengaku jadi nabi, menjadi rasul. Itu karena gagal paham. Jadi penyampaiannya tuh harus paham nanti di dalam Nur Muhammad itu. Supaya bagaimana dia itu jangan mengaku rasul. Nanti kan seperti itu. Jadi kejahiran Rasulullah, kejahir batin. Seluruh alam ini adalah kenampakan, kenyataan daripada Nur Muhammad. Itu aja. Kada usah orang kenampakan Rasulullah, kada usah gini sama tangan. Seluruh orang yang mengikuti daripada Rasulullah itu pawar al ulama warasatul anbiya aja. Ulama itu adalah pewaris bagi Nabi. Itu menandakan bahwasanya mereka itu mewarisi secara zahir dan batin. Secara zahir dan hakikatnya. Zahirnya mengikut Rasulullah, batinnya adalah mutaba'ah dengan Rasulullah. Memanakkan dirinya terhadap Rasulullah. Jadi pada hakikatnya seluruh orang yang mempunyai ilmu hakikat yang sebenarnya, ya memang sebenarnya itu kejahiran daripada Rasulullah. Nah, tapi jangan mengaku Nabi. Yang jadi masalah itu adalah mengaku Nabi. Handak babini, aduh. Dahulu belajarnya kayak ini, bilang Mbak Apik Banar, murid yang khusus saja. Wayah ini sarabata bukaan tergantung orang anunya lah. Sebenarnya orang itu sebenarnya ilmu hakikatnya terbuka aja, coba orang kada paham. Pian kalau membaca bedalail, membaca Samatud Durar, membaca Sarapul Anam, membaca Diba, itu semuanya ilmu hakikat isinya. Cuma karena kita tidak mengerti membaca burdah, membaca Samatud Durar, Maulid Habsyi, lalu kita menyatakan ini, wah kalau kita ucapkan dengan bahasa Indonesia ini, lalu seolah-olah kita ini membuka ilmu hakikat. Padahal ilmu hakikat itu setiap hari pian kalau membaca misalnya Maulid Nabi. Maulid Nabi itu di dalamnya ilmu hakikat, itu banyak ilmu hakikat. Kayak Habib Ali itu menceritakan masalah Nur Muhammad. Nah itulah seperti misalnya berjanji menceritakan asal-asal masalah Nur Muhammad. Itu cuma karena kita tidak mengerti, tidak paham, seolah-olah kalau kita ungkapkan seperti ini, wah ini membuka ilmu rahasia. Ndak sebenarnya. Ilmu itu kalau masih kita pelajari walaupun ilmu hakikat, maka tetap hukumnya di dalam koridor, namanya bahasanya syariat masih. Ilmu hakikat itu dipelajari namanya syariat. Diamalkan baru masuk kepada ilmu hakikat. Setelah kita mempelajari ilmu hakikat, yaitu hukumnya adalah secara syariat, yaitu lalu kita amalkan, kita berarti masuk kepada hakikat. Nah di dalam hakikat, dalam pengamalan itulah baru khusus namanya. Kalau kita menyampaikan ini tidak apa-apa. Kalau kita baru hendak mengamalkannya ini, itu harus bimbingan daripada guru. Harus bimbingan daripada guru yang mengamalkannya tadi. Nah itu kalau belajarnya tidak apa-apa, tidak jadi masalah karena jatuhnya masih di dalam ta'lim namanya. Itu hendak babinilah. Jadi harus paham kita. Astagfirullah. Waalaikumsalam everything sob. Zikirnya apa guru? Tergantung zikir apa dulu. Zikir. Jadi orang belajar ma'rifat itu tidak ada zikir lagi kecuali zikir yang diberikan oleh gurunya.
Nah, setelah gurunya memberikan zikir itu, dia kan dilatih untuk musahadah dan murakabah. Nah, ketika dia musahadah dan murakabah itu dia dalam keadaan namanya berzikir sir namanya. Nah, itu tergantung dia zikir sirnya itu nanti. Nah, zikirnya itu tanpa huruf, tanpa suara, yang jelas dia senantiasa hadir yang dizikiri. Guru, tapi ada juga yang langsung musahadah ke zat itu bagaimana? Sama aja, hendak musahadah ke zat kah, ke sifat kah? Orang musahadah ke sifat, kembalinya nantinya panaknya pada zat juga. Orang yang musahadahnya misalnya di afal, itu pasti juga kembali kepada zat juga. Kenapa? Karena zat itu tidak pernah terpisah dengan sifat dan afal. Seperti itu. Jadi terserah, tergantung gurunya menyuruh. Nah, Assalamualaikum. Jalan licin, hati-hati pengguna jalan, utamakan keselamatan. Ini bujuh kata. Umur 4 tahun guru, bah itu disiram sudah kalau umur 4 tahun tuh kamihnya. Guru 2 malam nih ulun tak mimpi ketemu guru terus. Wah, sehat selalu, panjang umur, rohani aja. Ini sama-sama mudah-mudahan. Guru, tolong ulangi penjelasan tentang NO tadi guru. Iya, kalau kita berbaiat misalnya masalah dengan NO, kalau kita kada serak kada usah, nggak usah, karena setiap kita berbaiat ataupun setiap melakukan amaliyah, baiat amaliyah ataupun baiat apapun yang kita itu kada serak, berarti kita mengerjakan nanti ibadah yang sesuai dengan NO itu kita kada khusyuk namanya. Ada keraguan dalam mengerjakan syariat agama namanya. Yang gaib itu kayak apa guru? Yang gaib itu dosa, pahala, itu gaib namanya. Surga, neraka itu masih gaib namanya. Sinyal hulung hilang tadi guru. Rayan al-habib, Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ali Biyadrus. Nah, guru umpat batakun. Waktu ingat lawan kada ingat tuh siapa guru? Yang kada ingat tuh pian. Yang maingat akan tuh inya. Yang memilih itu siapa? Akal kita yang memilih. Jadi pian hendak ingat, kada ingat, di waktu puaras akal pian, nah itu berarti pian. Karena kita tuh ada ikhtiar untuk ingat dan tidak ingat. Jadi nama ingatakan siapa? Iya, kalau diberikan Allah Subhanahu wa taala ingat, ya kita ingat. Kalau kada, jadi akal kita kada bebungsi ketika itu berarti. Karena itu ada ikhtiar masih namanya. Ada ikhtiar untuk ingat dan tidak ingat, itu kita ada ikhtiar namanya. Nah, mengingatkan itu namanya mujahadah namanya. Selalu ingat namanya riyadhah namanya. Nah, adalah guru ulun terjah sallu ala Muhammad. Nah, sallallahu. Guru izin kenapa merasakan jauh? Guru izin kayak apa? Kayak apa itu dengan guru caranya. Caranya itu dengan guru, yaitu dengan berlatih dengan guru. Caranya seperti apa? Yaitu dengan cara musyahadah namanya, memesrakan itu. Guru izin tapi di hati ulun merasa kada pantas mahabbah lawan guru sekumpul, ada kebanyakan dosa. Bagus yang seperti itu. Setiap orang beramaliyah ataupun setiap orang yang dekat dengan gurunya merasa kada pantas dengan gurunya, itulah sebenarnya orang yang tawadhu sebenarnya. Jadi setiap orang yang beramaliyah merasa amaliyahnya kurang sehingga dia akan memperbaiki akan dirinya. Orang yang dekat dengan guru, mencintai dengan guru, rasa kada pantas, rasa kada mulia, itulah namanya pandangan yang paling baik, yaitu husnudzan namanya. Menyangka orang lebih baik daripada dirinya dan dia lebih kurang daripada orang. Begitu juga ketika orang yang ahli sufi, ahli salikin, dalam keadaan salikin, jangan setiap dia beramaliyah dia merasa amaliyahnya itu sempurna. Tetapi rasakanlah bahwasanya amaliyah itu tidak sempurna. Sehingga setiap waktu, setiap detik dia berusaha untuk menyempurnakan itu amaliyah tadi. Dengan namanya raja dan khauf. Ada berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha yang dia usahakan semaksimal mungkin untuk baik beribadah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khauf ketika dia itu beribadah sudah semaksimal mungkin, takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling bagus sudah pernah. Guru, apa hukumnya meminjam duit di bank? Meminjam duit di bank itu tergantung. Kalau meminjamnya usahanya untuk yang haram, maka hukumnya haram. Tetapi pada dasarnya kalau meminjam di bank itu, di bank konvensional tetap hukumnya haram kalau secara umumnya. Karena bayarnya itu riba. Tapi ulama mengatakan kalau usahanya itu untuk sesuatu yang mubah, misalnya berusaha dagang, itu maka hukumnya boleh menurut ulama mutaakhir.
Ini guru terima kasih banyak benar. Mudahan amin ya rabbal alamin. Rukun 13 guru. Panjang menjelaskan rukun 13 gimana dulu. Rukun 13 fikih. Ini kalau fikih ya fikih aja. Kalau tauhid ya sampai kepada mutakalim. Ini rukun 13. Ini kayak apa nyaman batawasul kita sampai dan nikmat kepada sahibul haul guru. Rasakan sidin ada waktu kita bertawasul itu. Rasakan sidin ada di hadapan kita. Jadi setiap kita bertawasul itu kepada orang yang sahibul haul kah atau para wali, itu rasakan dulu orangnya tuh ada dengan kita. Baru kita tawasuli. Misalnya kita hendak berfatihah dengan wali ini. Rasakan dulu walinya tuh ada dulu di hadapan kita. Baru kita tawasuli. Jadi kalau kita bertawasul itu seolah-olah kita itu sudah berhadapan dengan beliau. Seolah-olah kita sudah berbicara dengan beliau. Jadi sebelum kita bertawasul, hadirkan dulu orangnya yang ditawasuli itu. Kayak itu juga dengan beramaliyah. Ketika kita itu hendak beramaliyah, musahadah dulu kita. Saksikan dulu ketika kita hendak beramaliyah itu. Menyaksikan apa? Diri kita ini bahwasanya kada maujud. Itu disaksikan dulu. Itu nang bertawasul, bertawajuh, bujur-bujur. Ketika kita hendak sembahyang, kita rasakan diri kita ini. Bahwasanya kita ini kada mampu sembahyang. Itu namanya tawasul juga namanya. Nah ketika itulah orang itu akan merasakan kelezatan sebelum sembahyang. Ketika sembahyang dan sesudah sembahyang. Kenapa? Karena di waktu sembahyangnya dia kada merasa sembahyang. Kenapa? Karena sudah kembali terlebih dahulu kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Arillah. Guru sudah guru guring bawa guring jagin. Tinggi bener, masalah. Guru tolong penjelasan ilmu antara Nur Muhammad lawan Nabi Muhammad yang di Mekah itu sudah ulun jelaskan. Pian hendak jelas itu baca di dalam kitab Somatud Durar. Ujar Habib Ali, awalu makhlukin baraja fil alam huwa nur Nabi ke Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yalah. Apa itu? Huwa nur Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Habis itulah awalu makhlukin baraja fil alam. Huwa nur al maudha fi haji surah Jarsidin. Nur Nabi kita Muhammad itu adalah awal makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nang awal nanti dibangkitakan, awal diciptakan dan akhir dibangkitakan. Ujar Habib Ali, huwa nur al maudha fi haji surah. Nur yang awal dijadikan dan akhir dibangkitakan itu mana orangnya? Yaitu huwa nur al maudha fi haji surah. Nur Muhammad yang awal dijadikan dan akhir dibangkitakan itu siapa? Yaitu nur yang diletakkan, diwujudkan, dinyatakan kepada siapa? Yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah bedanya dengan Nur Muhammad kadada. Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad itu adalah kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya. Nur Muhammad yaitu siapa? Yaitu kenyataan sifat af'al dan af'al Allah Ta'ala yang paling sempurna. Yaitu Nabi Muhammad itu. Wa nur kamilan fi hadin surahnya. Ada kalau di dalamnya sama tuduran itu. Wa nur kamilan fi hadhihi surahnya. Yaitu Nur Muhammad atau Nur Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sempurna pada ini bentuk. Pada ini kesempurnaan yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau orang bertanya Nur Muhammad yang sebenarnya itu siapa? Yaitu hakikat daripada Nabi Muhammad. Kalau sebenarnya jahirnya Nur Muhammad yang sebenarnya yaitu Muhammad bin Abdullah. Kalau hakikat daripada Nur Muhammad yaitu Nurullah. Yaitu kesempurnaan. Kalau hendak melihat kesempurnaan jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala yaitu pada Nur Muhammad tadi itu, pada hakikat daripada Nur Muhammad tadi itu, atau pada kenyataan Nur Muhammad itu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesempurnaan jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini bisa juga kesempurnaan jamal dan kamalnya itu ketika kita sudah mesra dengan Nur Muhammad itu. Jadi kita bisa juga merasakan jamal dan kamalnya setelah kita menyatakan diri kita ini sempurna, diri kita ini zahir dan batin adalah kenyataan Nur Muhammad.
Sehingga kita musahadahkan itu terus sampai kita ini mesra dengan Nur Muhammad tadi yang sebenarnya. Cara musahadahkannya seperti apa? Zahirnya mengikuti Nabi, batinnya dengan pandangan Nur Muhammad tadi. Misalnya sembahyang, sembahyanglah kita, tetapi dengan pandangan bahwasanya sembahyangku ini kada maujud, gerak dan diamku, baik di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, seluruh gerak dan diam kita ini terbit maujud seluruh yang ada pada diri kita ini daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nanti kita akan merasakan bisa kepanaan terhadap nurullah tadi, yaitu jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Guru ingin tanya tentang tajalli jamal dan kamal, ini baru ulun jelaskan. Ini serupa tapi kada sama kah guru? Iya, serupa tapi kada sama. Masya Allah. Ya jamalan, pian mau tanya, bolehkah kita pada waktu salat membayangkan lafaz Allah? Boleh aja, kada apa-apa. Ini yang kada boleh itu membayangkan itik. Ini Surya, soalnya terima kasih Surya. Kada hujan pian di sana, hujan nih, hujan di luar hujan. Kalau ini di dalam mobil, di anunya hujan. Ini banyak orang umpat haul guru nih lah. Ulun ini di penerbangan internasional, jadi banyak orang ini menjemput juga. Ada yang pakai bis dan menjemput orang mau ke haul guru. Masya Allah, tabarakallah guru. Luar biasa. Orang menjemput di bandara internasionalnya aja banyak, apalagi di bandara itu. Alhamdulillah Buhan Martapura ini luar biasa lah. Di dalam itu, di dalam ruang tunggu itu, di dalam ruang tunggu itu ada rest area khusus guru sekumpul itu nah. Minum, makan itu lengkap di dalam itu, di rest areanya. Di dalam bandara ada rest areanya. Ditanyai pulang kemana, langsung gratis dibawa di dalam. Ulun semalam datangkan dari Jakarta itu, langsung dibawa ke rest area, dibawa suruh minum kopi, ditanya diskumpul diantar, mau diantar. Luar biasa. Ini di internasional sama ini banyak orang jemputan ini termasuk ulun. Masya Allah. Orang yang ilmunya canggih bisa oleh internet itu wali juga kada. Wali itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ilmu. Kita boleh mempunyai ilmu dari internet, tapi paham itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya dari mana saja kita mendapatkan ilmu, tetapi pahamnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wali itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarangan orang menjadi wali. Orang mengamalkan ilmu bertahun-tahun, puluhan tahun belum tentu dia wali. Sedangkan orang yang terbuka muka safah saja belum tentu wali. Jadi wali itu anugerah Allah Ta'ala, terbuka kasab kita pun melihat kenyataan diri kita. Ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Tugas kita apa? Ya tetap aja berzikir aja. Tugas kita tetap apa? Musahadah saja, beramaliyah saja, beribadah saja tugas kita. Yang lain daripada itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ingin membaca dalil Ariel, terima kasih. Membaca dalil tapi kada paham artinya kayak apa guru. Yang baca dalil kada apa-apa. Beramaliyah itu kadang-kadang lebih baik kada paham daripada paham. Kadang-kadang seperti itu. Karena orang yang paham nanti di akhirnya dia merasakan ketidakpahaman. Harus menyatakan dirinya itu tidak paham. Seperti itu. Jadi setinggi-tingginya ilmu itu adalah ketika seseorang itu merasa dirinya bodoh. Seperti itu. Jadi membaca dalail. Kalau kada paham tuh bagus. Berangkat ke 10 kali ya. Allah nilai sudah disekumpul. Guru bujurkah? Bila guru menjelaskan tauhid terus umur guru itu pacang bahandap. Bisa jadi. Karena ilmu itu sama dengan wali itu. Apabila dia terbuka ilmunya sudah diketahui orang kewaliannya, sedangkan dia tidak mau makamnya dibuka oleh dia, maka itu pertanda alamat biasanya itu dia itu akan mangkat biasanya tuh. Allah Subhanahu wa taala kepingin wali masturnya itu dikenal orang sebelum dia meninggal. Seperti itu. Biasanya itu wali mastur itu kalau dia itu ketahuan orang, maka biasanya dia itu di ketika itu sudah hampir mangkat biasanya.
Nah, begitu juga dengan ilmu, kadang-kadang seperti itu. Kalau guru sudah mewariskan, menyerahkan kepada muridnya, itu alamat biasanya itu daripada dia itu akan mangkat. Nah, contoh misalnya seperti Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau mengatakan bahwasanya ujar kata beliau, kalau tidak sekarang aku ini menyampaikan sanad-sanad terhadap ilmu, maka nanti kesanatan ilmu ini akan hilang. Karena apa kata beliau? Karena 6 tahun yang akan datang aku sudah meninggal, kata beliau. Nah, itu keistimewaan itu bagi seorang wali, kadang-kadang dibukakan di hadratullah kapan dia meninggal. Ya, seperti itu. Itu rahasia daripada orang. Ulun pernah bermimpi disuruh mencari zikir di atas zikir. Banjar, zikir di atas zikir itu apa? Ketika yang dizikiri itu hadir, itu tidak perlu lagi kita berzikir. Karena zikir di atas zikir berarti orang tidak perlu berzikir. Kenapa? Karena orangnya sudah melihat yang dizikirinya. Jadi untuk melihat yang dizikiri itu seperti apa? Berzikir dulu. Bagus tuh. Amin, panjang umur ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Junaidi, Masya Allah. Kawalah babaiat lantian, Masya Allah. Kada jelaskan penjelasan nyawa guru yang empat terlalu banyak. Ulun kada memakai rakam. Inggih. Yang ada yang empat ya kada ulun. Ulun kada membawas masalah nyawa roh. Apalagi itulah kada ulun. Inggih. Ulun kada memakai itu lagi. Inggih. Ulun kada memakai rakam. Kalau masalah ilmu hakikat kada memakai rakam ulun. Memakai rakam itu waktu belajar bahari, waktu kekanakan masih dulu belajar ulun. Lip Anda ditandai karena aktivitas dan tantangan. Oh ya. Ya, sebentar lah. Aja lo, berakhir lo lipnya. Ini karena ulun di mobil kayaknya bergerak-gerak. Nih, ntar dulu ulun matikan dulu supaya kada kena ulun karena pelanggaran.